Kalau kelebihan, masa untuk persemaian ini lebih singkat karena kita siap tanam itu di 15 hari sampai 20 hari itu udah bisa ditanam. Nah, kalau keunggulan lainnya juga karena dipindah tanamnya itu pas waktu umur masih muda. Nah, itu anakannya yang keluar itu jadi lebih banyak karena kan waktu di persemaian bibitnya ini belum keluar anakan kayak gitu. Terus juga kita benihnya dibibitkan kering itu juga mengurangi stres yang lainnya Pak, kayak stres waktu pencabutan kayak sebelum pindah tanam kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Prasetyo dari divisi pembibitan semai kering Poncotani. Jadi hari ini kita udah mulai buat nyemai lagi nih Pak. Jadi kita udah merendam bibitnya, benihnya kita rendam. Terus ini hari ini kita udah mau nyemai. Jadi hari ini kita full dari pagi sampai sore ini kita nyemai. Untuk hari ini kita 10 baris. Untuk kapasitas persemaian di Poncotani ini ada berapa? Kapasitas persemaian di Poncotani ini kan ada 85 baris. Nah, yang 1 hektarnya itu membutuhkan 3 baris. Jadi kurang lebih di 28 hektar. Nah, kita lagi ada perluasan nih, Pak. Jadi untuk di lahan di Poncotani ini di lahan bagian utaranya itu kita buat juga sejumlah 85 baris juga. Jadi 28 hektar tambah 28 hektar kurang lebih di 56 hektar jadinya. Untuk di Poncotani satu barisannya ini kita semai 10 kilo. Jadi kalau 1 hektar itu di 30 kilo. Masih di umumnya petani nyebar juga Pak. Di Poncotani ngestoknya itu varietasnya Inpari 32 untuk sekarang ini. Karena kita juga masih melihat petani-petani lokal di area Pemalang, Pekalongan, Tegal, dan Brebes itu masih pakainya Inpari 32. Nah, kalau misalkan petaninya ini mau tanamnya beda varietas nih sama Inpari 32, kayak contoh M70D atau misalkan yang lainnya kayak beras ketan. Nah, itu kita juga bisa Pak Bude kita semaikan. Jadi nanti termasuknya ke dalam jasa semai bibit kering di Poncotani kayak gitu. Per barisnya itu berapa harganya? Kalau satu barisnya di sini kita jual 800.000. Nah, di Poncotani juga bisa ngejual eceran nih, Pak. Jadi per 1,5 meter itu 100.000. Kalau ada jasa semai, berarti kita kasih diskon untuk benih yang dipakai. Kalau misalkan benih yang dipakai dari petaninya, itu kita kasih diskon 100.000 per satu barisnya. Jadi nanti petani bawa benih misal untuk kebutuhan setengah bahu atau misalkan 1 hektar kan 30 kilo. Nah, itu satu barisnya kita diskon 100.000 untuk benih yang dipakai. Itu bisa dikirim atau harus diambil sendiri? Nah, di Poncotani bisa diambil sendiri, bisa juga dikirim. Kalau pengiriman itu kita ada ongkos kirim Pak. Jadi nanti menghitung kilometer dari lokasi Poncotani ke lahannya petaninya gitu yang belinya. Kalau pembeli yang udah beli bibit semai kering di Poncotani ini di lokalan Pemalang ini udah hampir semua ada, kayak di Bantar Bolang, Randu Dongkal, terus Watu Kumpul, Jatingarang, habis itu bagian utaranya Pemalang arah kota kayak Beji, terus habis itu Petarukan, Comal, terus daerah Brebes nih yang banyak kemarin beli di Poncotani, di Tegal itu daerah-daerah yang kayak Margasari, terus habis itu ada juga yang arah mau ke Slawi, terus di area Pekalongan juga udah ada yang beli. Yang paling jauh kita pernah kirim nih ke Bogor Pak. Kalau misalkan petani yang beli di area Pemalang itu ada yang pakai mesin dan banyak juga yang masih tanam manual karena dirasa untuk bibit kering ini ada yang petani area sini lokalan itu mau nyoba dulu nih benih
bibit padi semai kering ditanam manual biar tahu perawatannya gimana kayak gitu. Terus ya nanti ada ketertarikan untuk beli mesinnya juga. Nah kalau misalkan yang luar Pemalang kayak daerah Pekalongan, terus daerah Tegal sama Brebes, banyakan petaninya itu beli mesin. Terus karena masih progres untuk belajar bikin bibit semai kering, nah mau tanamnya beli di Poncotani dulu kayak gitu. Atau bahkan juga yang udah repeat order nih Pak, jadi petani daerah Brebes ini udah 2 kali beli di Poncotani. Kalau kelebihan, masa untuk persemaian ini lebih singkat karena kita siap tanam itu di 15 hari sampai 20 hari itu udah bisa ditanam. Nah kalau keunggulan lainnya juga karena dipindah tanamnya itu pas waktu umur masih muda, nah itu anakannya yang keluar itu jadi lebih banyak karena kan waktu di persemaian bibitnya ini belum keluar anakan kayak gitu. Terus juga kita benihnya dibibitkan kering itu juga mengurangi stres yang lainnya Pak, kayak stres waktu pencabutan kayak sebelum pindah tanam kayak gitu. Terus benihnya juga lebih kuat sama lingkungan nanti ketika pindah tanamnya kayak gitu. Jadi lebih gampang, istilahnya lebih gampang lilir. Nah kalau misalkan kekurangannya ini, bibit semai kering ini kan tingginya mentok-mentok itu nyampe di 15 cm atau kalau lebih tua lagi itu nyampe 20 cm. Nah kalau lahan petaninya ini banjir atau kebanyakan air, otomatis bibit semai kering ini gampang tenggelam Pak. Jadi ya kekurangannya di situ. Kalau perawatan untuk intensifnya ini lebih gampang dirawatnya itu bibit semai kering karena kita penyiraman itu pagi sama sore. Kalau siang itu opsional. Kalau misalkan dirasa udah kering tanah ladunya atau media tanahnya itu kita siram. Nah kalau misalkan pemupukan juga lebih intens di 4 hari sekali. Jadi kalau perawatan bibit kering ini lebih terjadwal karena di bibit semai kering juga ini belum masuk insektisida Pak. Jadi paling kalau misalkan ketika bibitnya dituakan kita baru perawatan untuk mencegah jamur kayak gitu. Nah kalau di bibit yang dilalahan langsung itu kan pemupukan dilakukan sebelum disebar. Nah ketika udah disebar itu pasti ada kontrol hama kayak serangga, wereng, terus juga sundep dan lain-lain lah kayak gitu. Jadi lebih banyak perawatan yang dilakukan di pas lahan langsung kayak gitu. Jalan itu berapa hari? Kalau bibit semai kering ini untuk maksimalnya itu di umur 25 hari dipindah tanamnya kayak gitu. Jadi kalau semakin tua malah nanti semakin nggak optimal untuk dipindah tanam kayak gitu Pak. Kalau umur tua kayak 25 hari ke atas itu dipindah tanam sebenarnya masih sama kayak misalkan umur 18 hari atau 17 hari itu dipindah tanam. Dia cepet ngelilir, gampang keluar anakan juga, cuma karena bibitnya ini tua keluar anakannya nggak semaksimal ketika bibit muda kayak gitu Mas. Jadi yang dibutuhin untuk persemaian bibit padi semai kering ini, yang pertama kita medianya itu kan pakainya tanah ladu atau di daerah-daerah lain itu ada yang nyebutnya tanah ladon, tanah walet, tanah latri kayak itu. Jadi sebenarnya tanah ini itu biasa dijumpai itu di sungai-sungai. Jadi tanahnya ini sifatnya berpasir. Jadi bukan tanah yang pasir banget, tapi ada tanahnya, ada pasirnya juga kayak gitu. Nah terus benihnya ini direndam 2 malam, terus diungklep atau diinapin 1 malam sampai nanti benihnya ini berkecambah sedikit, jadi kayak udah keluar kecambahnya sedikit. Nah untuk fermentasinya nanti kalau penasaran langsung datang ke Poncotani aja, nanti kita ajarkan
untuk bikin fermentasi pupuknya kayak gitu. Kita untuk dinding persemaiannya, dinding buat apa ya istilahnya kan di Poncotani ini mengadaptasi nampan ya Pak Bude, nampan atau tray yang biasa dipakai untuk bibit semai kering menggunakan mesin-mesin yang udah ada kayak gitu. Nah kita lebih ke arah diperbesar, jadi ukurannya itu kan 12 meter dikali 110 cm. Nah kita pakainya tuh plastik mulsa untuk dasarannya, atau untuk alasnya gitu kita pakai plastik mulsa. Nah dindingnya ini kita pakai bambu ukuran sedang, terus kita belah jadi 4 yaitu buat dindingnya. Sama ya untuk bikin pasaknya biar dindingnya ini lurus, itu bambunya kita pakein namanya kawat Pak Bude. Jadi kawatnya ini buat bikin bambunya ini lurus, karena kan bambu kadang ada yang melengkung, ada yang miring. Nah itu kita kasih pasak pakai kawat. Nah terus irigasinya ini kita pakainya pipa langsung, jadi air dari kolam kita sedot pakai pompa air, terus kita irigasikan pakai paralon atau pipa, terus yang kita sebar pakai sprinkle. Jadi di atas pembibitannya ini udah kita instalasikan pakai sprinkle, itu lebih praktis juga untuk perawatan. Nah kalau misalkan pembibitan semai kering ini itu lebih enaknya di tempat yang langsung kena sinar matahari, nggak yang ternaungi lah, kayak misalkan ada pohon mangga atau pohon jati atau semacamnya, jadi tempat-tempat yang terbuka. Nah kalau misalkan mau di dalam greenhouse, itu kan greenhouse pastinya kan ditutup pakai plastik. Nah itu cahaya matahari juga masih bisa masuk, jadi aman-aman aja kalau mau bikin greenhouse di tempat terbuka untuk pembibitan semai kering ini. Lebih baiknya itu di bawah matahari langsung. Iya, lebih enaknya di bawah matahari langsung, karena yang pertama kalau misalkan bikin greenhouse juga di modal awal itu lebih banyak gitu. Di Poncotani ini ketika kita melakukan pembibitan semai kering, itu hama yang menyerang itu enggak ada, maksudnya intensitas serangannya itu sedikit, jadi belum nyampe ambang batas, jadi nggak perlu untuk disemprotkan insektisida atau pestisida lainnya. Yang biasa dijumpai ketika saya perawatan juga ada klaper lah. Klaper itu kan paling kita bisa pengendalian secara mekanis, atau kita tangkap-tangkapin terus kita matikan. Terus sama halnya juga kayak telur-telur klapernya kan bisa kita ambil biar nggak langsung jadi ulet lah, atau memecah jadi ulet, itu kan nanti bahaya untuk bibit padi semai kering. Makanya kita paling pengendaliannya itu mekanis, belum masuk insektisida. Nah kalau hama-hama serangga lain itu kurang lebih nggak ada lah, kayak wereng kayak gitu itu nggak ada. Tipsnya ya paling untuk pemupukan itu jangan melebihi dosis, maksudnya jangan overdosis, atau bahkan jangan sampai bibit ini terlalu subur, karena kalau misalkan terlalu subur nanti batangnya itu nggak jadi membesar, atau nanti ketika umurnya udah siap tanam batangnya malah kecil, itu malah bikin bibitnya lemas. Nah kalau misalkan terlalu subur juga itu nanti bagian akarnya juga nggak selebat yang Poncotani bikin ini. Makanya untuk dosis pemupukannya itu di Poncotani ini bener-bener dosis kecil lah, jadi batangnya itu nanti kuat. Nah malah yang orang lihat di Poncotani ini kan kadang bibitnya itu nggak yang hijau banget. Nah itu karena emang kalau misalkan hijau banget itu nggak memenuhi standar di Poncotani begitu. Nah kalau Pak Bude yang penasaran dan mau belajar di Poncotani langsung, itu bisa menghubungi aja sama adminnya, karena di Poncotani ini kan P4S, jadi bisa juga untuk kita ada Poncotani Academy. Di bagian Poncotani Academy ini Pak Bude bisa untuk koordinasi sama tim Poncotani Academy untuk melakukan studi tiru atau kelola lapang. Nah nanti selama 1 hari itu Pak Bude bakalan kita ajarkan untuk gimana cara penyemaiannya secara langsung, nanti kita fasilitasi di itu, dan juga bisa untuk kita konsultasi yang Pak Bude rasakan ketika menanam sendiri kayak gitu. Kurang lebih di Poncotani bisa membimbing kayak gitu Pak Bude.
Sekian dari saya, Bagus, dari tim pembibitan Poncotani. Kalau Pak De Bude mau cari bibit padi, ingat Poncotani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.